Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya. Salam jumpa dengan mata kuliah Ibu Ade Adriani, yaitu mata kuliah Geometri Bidang dan Ruang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar dan sistem geometri. Jadi, simak baik-baik videonya ya. Sebenarnya, apa sih geometri itu? Geometri berasal dari bahasa Yunani yang berarti ukuran bumi. Dikarenakan bumi diasumsikan datar, para ahli geometri awalnya hanya mempertimbangkan pengukuran segmen garis, sudut, dan gambar lainnya. Secara bertahap, arti geometri diperluas untuk mencakup studi tentang garis pembeda dalam ruang biasa padatan, dan studi tentang ruang berdasarkan sistem koordinat, seperti di dalam geometri bidang analitik, di mana titik-titik diwakili oleh himpunan angka. Lalu, abstraksi geometri dalam dunia nyata adalah 3 dimensi panjang, lebar, dan tinggi, yang secara umum meniadakan kualitas lain, seperti warna, kasar atau halusnya permukaan. Geometri mampu membakukan bentuk-bentuk yang sama pada alam supaya dapat dipahami oleh semua orang di dunia. Selanjutnya, konsep geometri bersifat abstrak. Namun, konsep tersebut dapat diwujudkan melalui cara semi konkret ataupun konkret. Bangun geometri terbagi menjadi 2, yaitu bangun datar dan bangun ruang. Bangun ruang yaitu bangun yang mempunyai volume. Contohnya adalah kubus, kerucut, tabung, bola, balok, dan lain-lain. Sedangkan bangun datar yaitu bangun geometri yang mempunyai sisi panjang dan luas. Contohnya adalah segi 4, lingkaran, belah ketupat, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa geometri merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain, mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan bentuk yang lainnya. Untuk selanjutnya, ada beberapa jenis geometri yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu geometri bidang, yaitu mempelajari tentang garis, kurva, sudut, dan poligon dalam bidang. Yang kedua geometri bangun ruang, yaitu mempelajari tentang kerucut, bola silinder, dan kurva polihedra dalam ruang 3 dimensi. Yang ketiga ada geometri diferensial, yaitu aplikasi kalkulus dalam geometri untuk mempelajari sifat-sifat lokal dari kurva. Yang keempat geometri deskriptif, yaitu teknik matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan geometris dari permukaan 3 dimensi pada suatu permukaan bidang. Dan yang terakhir ada geometri analitik, yaitu aplikasi metode aljabar pada geometri di mana garis-garis dan kurva-kurva dinyatakan dalam persamaan aljabar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah istilah dalam geometri. Sebelum mempelajari geometri, ada baiknya untuk kita mengerti istilah-istilah apa saja yang sering dipakai dalam geometri. Yang pertama ada postulat atau aksioma. Aksioma atau postulat merupakan konsep yang disepakati benar tanpa harus dibuktikan lagi kebenarannya. Aksioma merupakan pernyataan pangkal yang kebenarannya tanpa bukti dan langsung diterima. Salah satu contoh aksioma adalah melalui 2 buah titik hanya dapat dibuat tepat sebuah garis. Aksioma dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, pernyataan benar yang diterima sebagai kebenaran tanpa adanya bukti yang jelas. Yang kedua, pernyataan yang disepakati kebenarannya dan dapat menghasilkan pernyataan-pernyataan lain yang benar secara logis. Sebagai suatu sistem, kumpulan aksioma harus memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, konsisten. Sesuai dengan definisi dari aksioma, maka aksioma haruslah bernilai benar. Yang kedua, independen. Artinya, antara satu aksioma dengan aksioma yang lain saling lepas. Aksioma yang satu bukanlah sebagai syarat keberadaan aksioma yang lain. Yang ketiga, lengkap. Suatu aksioma satu sama lain saling melengkapi untuk pembuktian teorema-teorema berikutnya. Yang terakhir adalah ekonomis, yaitu kalimat pembentuk suatu aksioma harus menggunakan kata-kata yang singkat, efektif, jelas, dan tidak tumpang tindih dengan aksioma yang lain.
kedua ada teorema atau dalil. Teorema, dalil, atau rumus adalah konsep yang kebenarannya yang perlu dibuktikan melalui serangkaian pembuktian deduktif. Contohnya yaitu melalui suatu titik K terdapat tepat satu garis yang tegak lurus suatu garis. Teorema akan dibuktikan dari suatu aksioma atau teorema yang mendahulunya. Yang terakhir ada definisi. Definisi adalah suatu proposisi yang berbentuk secara umum jika P maka Q dan jika Q maka P yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Contohnya, segi 6 adalah bangun datar yang memiliki 6 sisi. Selanjutnya adalah tentang istilah terdefinisi atau tidak terdefinisi. Yang pertama adalah istilah terdefinisi. Unsur-unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan. Syarat sebuah definisi adalah harus singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung pengertian ganda. Unsur yang didefinisikan adalah konsep-konsep yang dikembangkan dari unsur yang tidak didefinisikan. Misalnya sinar garis, luas garis, segitiga, segi empat dikembangkan dari konsep garis sebagai unsur yang tidak didefinisikan. Yang kedua ada istilah tak terdefinisi. Istilah primitif ditujukan untuk konsep-konsep sederhana yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan batasannya. Yang kemudian, oleh para ahli geometri modern, konsep-konsep tersebut dikelompokkan ke dalam istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Unsur yang tidak didefinisikan atau pengertian pangkal adalah konsep primitif yang mudah dipahami dan sulit dibuatkan definisinya, seperti titik, garis, dan bidang. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan titik. Titik adalah sesuatu yang tidak memiliki ukuran namun dapat menentukan posisi sesuatu. Gambar titik disebut sebagai noktah. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat, atau tidak mempunyai panjang, lebar, ataupun tinggi. Gambar atau model sebuah titik biasanya diberi nama. Nama untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan dekat titik tertentu. Misalnya seperti contoh, ini adalah titik A, titik B, dan titik P. Untuk selanjutnya, kita bisa melukis atau menggambar titik menggunakan berbagai aplikasi yang tersedia di laptop atau PC kita. Salah satunya adalah GeoGebra. Nah, cara untuk melukis atau menggambar titik menggunakan aplikasi GeoGebra adalah yang pertama membuka aplikasi GeoGebra. Lalu, yang kedua klik poin seperti pada gambar di bawah ini. Lalu, langkah selanjutnya adalah pilih koordinat atau tempat di mana ingin menggambarkan titik atau noktah. Lalu, klik pilih koordinat tersebut. Noktah akan terlihat pada gambar seperti gambar di bawah ini. Contoh di situ adalah noktah A. Pembahasan selanjutnya adalah garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri lebih dari satu buah titik, yang mana titik-titik tersebut berderet kedua arah yang saling berlawanan sampai jarak yang jauh tidak terhingga. Garis adalah konsep yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sederhana atau kalimat simpel. Karenanya, garis juga dikelompokkan ke dalam unsur yang tidak dapat didefinisikan. Garis disebut juga unsur geometri satu dimensi, karena garis adalah konsep yang hanya memiliki unsur panjang saja atau linear. Menamai sebuah garis dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan sebuah huruf kecil pada salah satu ujung garis. Kedua, menggunakan dua huruf besar yang diletakkan pada dua titik pada garis tersebut. Di bawah ini adalah dua cara memberi nama terhadap garis. Berikutnya adalah sifat-sifat garis. Yang pertama, jika diketahui kedua titik sembarang dalam ruang, maka melalui titik itu dapat dibuat satu garis. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas di kedua arahnya. Yang ketiga, suatu garis mungkin mempunyai banyak nama.
Selanjutnya adalah jenis-jenis garis. Yang pertama ada garis bagi, yaitu garis yang membagi sebuah sudut bangun ruang menjadi bagian yang sama besar. Yang kedua, garis berat, yaitu garis yang ditarik dari sebuah sudut bangun ruang dan membagi sisi yang di hadapan sudut itu menjadi bagian yang sama. Yang ketiga, garis bilangan, yaitu garis yang di setiap titiknya terdapat bilangan atau angka-angka. Yang keempat, garis sejajar. Dan yang kelima adalah garis tegak lurus atau garis yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Selanjutnya, untuk menggambar garis menggunakan GeoGebra dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membuka aplikasi GeoGebra. Yang kedua, pada menu bar pilih Tools, lalu pilih Line, lalu pilih segmen seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, pilih koordinat untuk meletakkan garis sesuai yang diinginkan, lalu klik buat dua buah titik yang terhubung seperti gambar berikut. Terakhir, garis telah terlukis. Untuk nama garis sudah otomatis tertera di layar seperti gambar di bawah ini, yaitu garis F. Materi selanjutnya adalah tentang bidang. Bidang adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Bidang diartikan sebagai rata permukaan yang meluas ke segala arah dengan tidak terbatas dan tebal. Bidang dibentuk oleh dua unsur, yaitu panjang dan lebar, dan masuk ke dalam bangun dua dimensi. Sebuah bidang diartikan sebagai suatu himpunan titik, berderet dan berjajar secara rapat dan tak terbatas, tetapi tidak memiliki ketebalan. Memberi nama sebuah bidang dapat menggunakan sebuah huruf kecil atau huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, dan gamma yang diletakkan di daerah dalam bidang tersebut, atau menggunakan huruf-huruf besar yang disimpan di titik-titik sudut bidang tersebut. Berikut adalah cara memberi nama sebuah bidang. Berikut ini adalah cara untuk menggambar bidang pada aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita akan menggambar bidang jajar jenjang. Yang pertama, buka aplikasi GeoGebra klasiknya hingga tampilan layar menjadi seperti di bawah ini. Kedua, pilih menu bar lalu pilih icon, kemudian pilih polygon. Yang ketiga, lalu lukis bidang jajar jenjang dengan mengklik di koordinat yang diinginkan seperti gambar di bawah ini, sehingga bidang jajar jenjang telah terbentuk. Selanjutnya, ada hubungan mengenai titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu hubungan titik dan garis. Dua titik A dan B disebut berhimpit jika A sama dengan B. Dua garis G dan H disebut berimpit jika G sama dengan H. Dua garis disebut berpotongan jika mereka bersekutu di satu titik saja. Beberapa titik disebut segaris atau kolinear jika mereka terletak pada satu garis. Beberapa garis disebut setitik atau kongruen jika mereka melalui satu titik. Dua garis disebut saling sejajar jika mereka tidak bersekutu di satu titik pun. Garis G sejajar dengan H dilambangkan dengan G sejajar H. Selanjutnya adalah tentang hubungan titik dengan bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Kedudukan titik pada bidang juga terbagi menjadi dua macam. Pertama, titik berada di dalam bidang, dan yang kedua, titik berada di luar bidang. Contohnya seperti gambar berikut. Titik A terletak pada bidang ABCD dan titik F tidak terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya, untuk hubungan titik, garis, dan bidang terbagi dalam aksioma-aksioma dan teorema-teorema yang terdapat pada layar. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai ruang. Ruang adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang mempersoalkannya, seperti titik, garis, dan bidang. Ruang adalah unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang tidak terbatas. Geometri ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti kubus, balok, kerucut, tabung, prisma, limas, dan bola. Model bangun ruang adalah benda tiga dimensi yang solid atau padat untuk mencerminkan berkumpulnya titik-titik, misalnya balok atau kubus kayu, prisma, segitiga padat, dan sebagainya. Ada berbagai macam bangun ruang yang bisa dibuat pada GeoGebra, seperti kubus, balok, tabung, bola, limas, dan lainnya.
Berikut ini kita akan membuat cara untuk membuat bangun ruang balok pada GeoGebra. Yang pertama yaitu buka aplikasi GeoGebra Classic 6, lalu selanjutnya pilih 3D Graphic pada taskbar GeoGebra. Lalu pilih bentuk yang ingin kita buat. Karena kita akan membuat kubus, maka kita pilih icon cube. Langkah yang terakhir adalah pilih atau klik dua titik sesuai dengan koordinat yang kita inginkan. Lalu kubus akan terlukis seperti gambar di bawah ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sinar. Jika sebuah ruas garis digabungkan dengan himpunan beberapa titik tak terhingga, maka disebutlah ia dengan sinar garis. Maka pengertian dari sinar garis adalah sebuah garis yang memiliki satu titik ujung dan ujung yang lain membentang tak terbatas. Sinar memiliki hanya sebuah titik ujung yang biasa disebut dengan titik pangkal. Lalu, adapun definisi dari sinar garis adalah jika A dan B adalah titik-titik pada garis I, maka himpunan titik-titik yang terdiri dari A dan semua titik yang berada pada sisi A yang sama dengan B adalah sinar dari A melalui B. Titik A disebut titik akhir sinar AB. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai segmen. Apabila sebuah himpunan titik dibatasi oleh dua buah titik pada kedua ujungnya, maka dinamakanlah ia dengan ruas garis atau segmen. Oleh karenanya, ruas garis dapat diartikan dengan bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Contohnya yaitu ruas garis sisi pada bangun datar. Lalu, pembahasan terakhir adalah tentang sudut. Definisi dari sudut adalah gabungan dua sinar yang bersekutu di titik pangkalnya. Dua sinar ini dinamakan kaki sudut, sedangkan titik pangkal persekutuan dinamakan sebagai titik sudut. Notasi dari sudut adalah seperti yang tampak pada layar. Ada tiga cara dalam penulisan nama pada sudut, yaitu yang pertama, penulisan dengan 3 huruf kapital. Huruf kedua adalah vertex dan kedua huruf lainnya adalah sisi dari sudut. Contohnya yaitu sudut ABC. Yang kedua yaitu penulisan dengan 1 huruf kapital. Huruf yang dituliskan adalah huruf yang berada pada vertex. Contohnya yaitu sudut B. Lalu yang ketiga adalah penulisan dengan huruf kecil di bagian dalam sudut. Contohnya yaitu sudut alfa. Berdasarkan ukurannya, himpunan sudut dikelompokkan dalam 3 himpunan bagian yang lepas, yaitu himpunan sudut lancip, himpunan sudut siku-siku, dan himpunan sudut tumpul. Sudut yang berukuran antara 0 derajat dan 90 derajat disebut sudut lancip. Sudut yang berukuran 90 derajat disebut sudut siku-siku. Sedangkan sudut yang berukuran antara 90 derajat dan 180 derajat disebut sudut tumpul. Sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat disebut sudut refleks. Selanjutnya adalah jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku, kedua sudut lancip, 3 sudut tumpul, 4 sudut berpendikum, 5 sudut berpelurus, 6 sudut bertolak belakang, dan yang terakhir ada sudut sadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dan sudut sepihak. Lalu, untuk definisi dari masing-masing sudut, silakan lihat pada layar. Cara menggambar sudut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang pertama, buka aplikasi GeoGebra Classic 6 dan tunggu hingga tampilan menjadi seperti yang ada pada layar. Yang kedua, pada menu bar pilih ikon tertera pada layar untuk menggambar titik. Untuk menggambar sebuah sudut, kita membutuhkan 3 buah titik. Lalu, setelah menggambar 3 buah titik, kita akan menggambar sudutnya.
Pilih ikon yang tertera pada layar, lalu pilih segmen untuk menggambarkan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Lalu yang terakhir, setelah itu pilih ikon yang tertera pada layar untuk menggambarkan sudutnya, hingga tampilan akan menjadi seperti yang ada pada layar. Nah, sekianlah video pembelajaran pada hari ini tentang konsep dasar geometri. Semoga video ini membantu pelajaran kamu.